Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya imaman muttaqin wa ya safwatal abidin wa ya qawiyal arkan wa ya habibur rahman wa ya mujriyan kalamil qadim wa ya shifaa as-saqamis saqim wa rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa kamarin nabiyyin wa sidratul muntahan arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma. Kehadapan Tuan Guru Hadratus Syekh wa Maulana Muhammad Abdul Ghasif wa Masdud, semoga beliau senantiasa dipanjangkan usia dunianya, disempurnakan kesehatan jasmaninya, sehingga bertambah kemuliaan dan keagungannya untuk kepentingan kita semua dunia dan akhirat, sehingga tercurah barokah dan karamahnya untuk kepentingan kita dunia dan akhirat. Ala hadina wa ala niyatin salihah بحضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ucapan syukur dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pemirsa Abah, sehingga kita dimudahkan untuk datang menghadiri setiap majelis manaqib dimanapun saja, di mana saja berada tempat manaqib itu wajib untuk didatangi. Kalau nggak bisa buat manaqib, berarti tugas kita mendatangi manaqib. Hadirin ikhwan dan akhwat sekalian, tadi Sari Qori, pembacaan Qori membacakan surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, ini buat kita, khususnya surat Al-Isra ini, ayat pertama. Subhanalladzi, maha suci Allah. Coba di 30 juz yang Allah turunkan sehingga menjadi Al-Quran, ada tidak yang dimulai dengan kata subhanalladzi? Gak ada. Benar gak Ustaz? Gak ada. Cuman satu ayat itu doang yang Allah tuangkan nama Allah, subhanalladzi, maha suci Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, yang telah memperjalankan seorang hambanya. Siapa hambanya? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu. Kenapa enggak malaikat? Kenapa enggak Allah langsung yang memperjalankan baginda Rasul? Kenapa melalui malaikat Jibril alaihissalam? Allah mampu gak? Allah mampu gak memperjalankan Nabi Muhammad? Mampu. Tetapi Allah mengajarkan kepada semua manusia, setiap perjalanan yang mau kita tuju ke hadapan Allah itu mesti pakai wasilah atau guide. Gak ada yang namanya hidup nggak pakai wasilah. Pasti semua pakai wasilah. Apa contohnya? Ketika kita lahir, kita belum tentu ada di bumi ini atau di dunia ini kalau nggak perantara dari bapak kita. Kata Abah, yang lahirin kita itu bukan ibu kita, tapi bapak kita. Kalau nggak ada bapak kita, nggak bakal bisa lahir. Betul nggak Bu Chandra? Iya, Abah ngomong kayak begitu. Berarti apa?
peran seorang ayah itu sangat penting untuk membuahkan hasil dari jadinya kita semua. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa Allah memperjalankan baginda Rasul melalui malaikat Jibril di malam hari? Kenapa enggak siang hari? Kenapa enggak pagi hari? Karena di malam hari itulah semua manusia terlelap dalam tidur, termasuk yang bicarain terlelap dalam tidur. Lailam minal masjidil haram, di malam hari dimulai dari masjidil haram ke masjidil aqsa dalam satu malam. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa itu cukup lumayan jauh. Masa iya cukup satu malam? Iya, berapa malam jadinya itu? Makanya Allah nunjukin kepada kita betapa agungnya perjalanan seorang manusia sehingga dia sampai menuju Sidratul Muntaha. Tapi nggak ujuk-ujuk baginda Rasul sampai ke Sidratul Muntaha kalau tidak ada perjuangannya. Perjuangannya apa? Perjuangannya malam hari bangun serta menunaikan kewajiban yang Allah telah wahyukan kepada baginda Rasul. Nah, apa hubungannya, korelasinya dengan kita ikhwan? Subhanalladzi, kita ini sudah masuk asma Allah yang suci. Diapain? Ditalkin. Dengan kalimat apa? Dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya ketika saya ikut pelatihan kader mubalik TKN di TKN Center, itu menerjemahkan bahwasanya ada 12 lubang yang dimana manusia itu tidak akan selamat untuk selamanya kalau belum ditalkin. Kenapa wajib ditalkin? Karena kita memiliki 12 lubang yang dimana 12 lubang itu akan dipenuhi dengan rasa was-was, akan dipenuhi dengan rasa takut, akan dipenuhi dengan rasa syaitan. Apa 12 lubang itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bodong 10. 11 di depan, 12 di belakang. 12 lubang itulah yang akan diserang oleh setan untuk selamanya kalau tidak tidak tahu ilmu seperti ini. Mereka menganggap talqin itu ketika sekarang. Syukur kalau bisa menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Haram al-aqsa. Haram itu dari pondasi zikir jahat. Aqsa itu pondasi dari zikir khafi. Makanya Masjidil Aqsa sampai hari ini diperebutkan sama orang Israel. Ada apa? Ada kesucian di dalamnya. Makanya kita yang sudah ditalkin itu disukai sama disukai sama apa? Sama yang goib, sama yang halus-halus disukain. Karena di dalam kita sudah ada Masjidil Aqsa, sudah ada kesucian di dalam diri. Makanya terbitlah yang namanya pecinta kesucian jiwa. Masjidil Haram al-Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Di sekitarnya diberikan keberkahan. Kalau tidak ditalkin mana ada keberkahan. Cuman omong doang yang namanya keberkahan. Ngalap berkah. Bukan. Tapi kalau yang ditalkin udah bukan waktunya untuk cari berkah, tapi waktunya untuk pulang. Kita tuh ikhwan udah nggak ada ngalap berkah lagi, tuh nggak ada. Waktunya pulang. Ngapain ngalap berkah lagi? Itu mah masih ecek-ecek. Ikhwan mah kalau ngalap berkah itu masih ecek-ecek. Tapi kalau berharap untuk bisa kembali ke Sidratul Muntaha, ke hadapan Allah melalui guru agung dan ahli silsilah,
berarti kita sudah betul-betul pulang. Cuman kita kan masih betah di sini. Karena belum ada channel untuk pulang. Barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Di situ Allah tunjukin ayat-ayat Allah kepada kita semua yang ngaku beriman. Kita yang udah ditakdir bukan hanya beriman lagi, tapi bertakwa, sudah sampai derajat mukmin. Kalau yang masih beriman masih bisa berpaling kepada Allah. Contohnya apa? Contohnya di zaman baginda Rasul. Kata Rasul mengumpulkan semua kaum muslimin dan muslimat. Rasul menanyakan, kalau aku telah tiada, bagaimana dengan nasib kalian? Nasib kalian, apakah kalian tetap beriman kepada Allah dan beriman kepada aku? Apa jawaban mereka? Iya, ya Rasul, aku beriman padamu dan beriman kepada Allah. Ketika Rasul sudah tidak ada, mereka masih berpaling, mereka berpaling atau beriman? Berpaling, meninggalkan imannya. Karena sudah tidak ada tauladan. Nah, ikhwan, siapapun nanti setelah Abah harus bisa mengakui beliau itu sebagai penerus dari Abah. Contohnya yang sekarang, masih banyak ikhwan yang tidak mau berkiblat atau mengarahkan kalbunya atau zikir hobinya kepada Abah Aus, tapi masih ke Abah Hanun. Hadirin ikhwan akhwat sekalian, wa huwas samiul basir. Nih yang sering kita dengar. Ketika lahir manusia itu mendengar dulu atau melihat dulu? Pak Chandra, kok melihat? Mendengar dulu. Karena kan wa huwas samiul basir. Sami maha mendengar, basir maha melihat. Makanya ketika bayi lahir coba cari, ada gak yang bisa melihat? Gak ada. Emang ada mungkin? Wah ini mak gue nih yang cakep nih kayak Marim Belina. Wah ini babe gue nih jelek banget, gitu kan? Gak ada. Yang ada pasti mendengar dulu. Karena ada penelitian di Amerika Serikat bahwasannya mereka percaya ketika anak lahir ke muka bumi itu yang didengarkan kalimat-kalimatnya itu malah mereka mendengarkan anak-anaknya dalam kandungan dengan musik klasik. Dan ketika lahir pun yang mereka dengarkan itu adalah lagu-lagu rohani. Buat apa? Buat penerimaan dia kepada Tuhannya. Nah, kalau ada yang bilang umat Islam bilang ketika lahir nggak boleh diazanin, berarti dia kudu belajar lagi. Makanya orang-orang di luar sana lebih cinta musik karena apa? Karena mereka ketika anak keturunnya lahir itu selalu mendendangkan yang namanya musik. Nah, kalau kita wajib diazani karena bayi yang baru lahir itu kosong pendengarannya. Kalau nggak dibuahkan dengan kalimat tauhid, maka selamanya dia tidak kenal Allah. Hadirin ikhwan dan akhwat sekalian, perjalanan terakhir kita adalah pulang menuju Allah. Dan tidak ada yang namanya kedukaan, tetapi selalu dalam keadaan sukacita. Makanya ketika ada dari kerabat kita sesama ikhwan yang meninggal dunia, bukan lagi kalimat turut berduka cita, tapi turut bersuka cita. Tapi pendengaran itu turut bersuka cita itu asing, karena yang sering kita dengar adalah turut berduka cita. Makanya Allah terbitkan lagi dalam firman-Nya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak akan sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalau tidak ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah. Dari saya cukup sekian dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjamuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya, segalanya dan selamanya. Bimangkati wa karamati ya bisaqwa bana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل